Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 68896893. Mendapatkan inti binatang buas. 3 hari berlalu tanpa terasa. Dev duduk bermeditasi dengan tenang di penginapan kota kecil itu selama 3 hari. Setiap harinya, ia hanya membuka mata saat matahari terbit untuk memelihara meridiannya dengan asal-muasal kekacauan primordial, memulihkan sepenuhnya kerusakan ringan akibat serangkaian pertempuran baru-baru ini dan perjalanan panjang. Teknik asal-muasal bunga es milik Agnes beredar dengan stabil, menyembuhkan total bekas luka bakar di dalam meridiannya. Wajahnya kembali memancarkan kejernihan yang sejuk dan bercahaya seperti biasa, dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya menjadi tenang serta kokoh. Ia telah kembali ke kondisi puncak tahap awal alam Dewa Emas Agung tingkat pertama. Aura pedang agung, milik Aemon menjadi jauh lebih mendalam dan halus, seolah terlahir kembali. Cahaya pedang berwarna biru putih mengalir tanpa henti di dalam tubuhnya. Meskipun ia tidak memamerkannya secara sengaja, ia memancarkan aura tenang dan terkendali yang menjadi ciri khas seorang pembudidaya berpengalaman. Saat fajar menyingsing di hari ketiga, tepat ketika seberkas cahaya kelabu putih muncul di cakrawala, mereka bertiga berdiri di ujung selatan jalan di pasar kuno Xuanming. Tata letak bagian selatan pasar kuno Xuanming sangat berbeda dibandingkan dengan pasar-pasar di bagian luar. Semakin jauh seseorang melangkah ke arah selatan, bangunan-bangunan yang berjajar di sepanjang jalan tampak semakin tertata rapi dan berwibawa. Pola formasi yang rumit terukir pada dinding batu berwarna abu-abu gelap. Setiap garis memancarkan fluktuasi hukum yang samar dan halus, menyelimuti seluruh jalan dalam sebuah penghalang tak kasat mata. Jumlah pejalan kaki di sini jauh lebih sedikit. Pembudidaya yang sesekali lewat memiliki aura yang jauh lebih stabil dan mantap dibandingkan pembudidaya lepas yang biasa ditemui di pasar luar. Tatapan mereka saat menyapu orang asing mengandung campuran antara penyelidikan dan kewaspadaan mirip sekelompok pemburu yang saling mengawasi dengan cermat dari balik bayang-bayang. Paviliun Chenxi berdiri tepat di ujung jalan sebuah bangunan 3 lantai yang terbuat dari batu abu-abu gelap. Di atas pintu masuk tergantung sebuah plakat berhuruf emas dengan latar belakang hitam. Kaligrafinya bergaya kuno dan tegas, memancarkan aura kehikmatan dan kesan angkuh yang terbentuk oleh perjalanan waktu. Anak tangga menuju paviliun itu dilapisi batu giok berwarna biru gelap, masing-masing diukir dengan rumit menggunakan aksara, rune, yang halus. Saat menginjaknya, seseorang bisa merasakan sensasi sejuk samar yang menjalar dari telapak kaki, seolah-olah batu-batu itu diam-diam sedang menyelidiki latar belakang sang pengunjung. Dev berhenti sejenak di depan pintu masuk. Sepasang matanya yang berwarna ungu menyapu dengan tenang ke arah pintu gelap yang tertutup rapat. Sebuah lingkaran cahaya abu-abu samar berkilau di permukaannya, secara efektif menghalangi segala upaya untuk mengintip bagian dalamnya menggunakan indera spiritual. Tanpa ragu, ia mengangkat tangan dan mengetuk pintu itu dengan ringan sebanyak 3 kali. Meskipun ketukannya lembut, suaranya bergema dengan jelas dan mantap memecah keheningan jalanan. Pintu itu bergeser terbuka tanpa suara, menyingkapkan ruang di baliknya. Di sana berdiri seorang pembudidaya parubaya yang mengenakan jubah abu-abu gelap. Wajahnya tirus dengan tatapan mata setajam elang. Auranya terasa mendalam namun terkendali, mengisyaratkan tingkat kultivasi yang berada di alam Dewa Emas Agung tingkat 3 puncak. Pandangannya tertuju sejenak pada Dev sebelum beralih menyapu sosok Aemon dan Agnes. Ekspresinya tetap datar saat ia melangkah sedikit ke samping dan memberi isyarat agar mereka masuk. Silakan masuk, para tamu. Sang tetua sudah cukup lama menanti. Dev melangkah masuk, diikuti oleh Aemon dan Agnes tepat di belakangnya. Ruangan di dalamnya jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Sebuah lorong panjang yang berkelok-kelok membentang di hadapan mereka, diapit oleh dinding yang bertahtakan batu spiritual yang memancarkan cahaya lembut dan redup, membuat lorong itu tampak seperti sungai bawah tanah yang mengalir di tengah kegelapan malam. Udara di sana dipenuhi aroma samar kayu cendana dan kayu spiritual kuno, sebuah suasana yang mendorong siapapun untuk menenangkan pikiran dan menahan diri dari segala bentuk sikap tidak hormat. Di ujung lorong itu terdapat sebuah aula yang luas. Aula tersebut memiliki langit-langit melengkung yang tinggi menjulang, dan dinding-dindingnya terbuat dari batu giok abu-abu gelap. Permukaannya dihiasi ukiran, pola realitas hampa, yang serupa dengan pola yang ditemukan pada tebing-tebing di puncak beku. Di bawah pancaran energi spiritual, pola-pola tersebut berkilau dan bergerak perlahan, seolah-olah hidup. Di tengah aula berdiri sebuah meja panjang nan masif yang terbuat dari giok hitam. Di baliknya duduk seorang pria lanjut usia dengan janggut dan rambut seputih salju. Wajahnya tampak tirus namun berwibawa, dengan mata yang setengah terpejam.
Auranya terasa sangat dalam dan tak terduga mengingatkan pada kedalaman samudera menandakan tingkat kultivasi yang setidaknya mencapai tingkat keempat dari alam Dewa Emas Agung. Berdiri di belakangnya adalah dua pembudidaya paruh baya yang juga mengenakan jubah berwarna abu-abu gelap. Mereka memancarkan aura ketenangan sembari terus mengawasi ketiga orang yang baru saja masuk dengan penuh kewaspadaan. Pria tua itu perlahan membuka matanya. Tatapannya yang tampak keruh tertuju pada Dev. Ia mengamati sosok Dev sejenak sebelum berbicara dengan suara serak dan lambat, bagaikan gesekan kerikil, jadi, kamu adalah pembudidaya lepas dari alam bawah itu orang yang berhasil menembus segel penghalang klan kuno di puncak beku. Orang yang mengaku memiliki metode rahasia untuk mengubah energi nuklir, yang hendak kamu tukarkan dengan token klan kuno. Dev berhenti di depan meja giok hitam itu lalu membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Benar, itu memang aku. Tatapan pria tua itu tertuju padanya selama beberapa saat lagi. Senyum tipis yang sulit ditebak tersungging di sudut bibirnya, menyiratkan nada penghinaan yang meremehkan. Dewa Emas tingkat 8. Sepanjang hidupku, baru kali ini aku melihat seorang junior di alam Dewa Emas berani datang ke Paviliun Chenxi untuk menegosiasikan kesepakatan. Dengan tingkat kultivasimu, kamu bahkan tidak layak menjadi pelayan biasa di surga ke-22. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, kilatan tajam melintas di matanya yang keruh. Aku ingin bertanya padamu, apa yang membuat seorang pembudidaya alam Dewa Emas rendahan dari alam bawah begitu percaya diri hingga mengklaim bisa membantu klan kuno mendapatkan rahasia inti konversi energi nuklir? Apakah kamu tahu kekuatan macam apa yang dimiliki klan Dewa Haotian? Pemimpin klan Dewa Haotian telah lama mencapai alam Dewa Emas Agung tingkat 5 puncak, dan bahkan para tetua mereka setidaknya berada di alam Dewa Emas Agung tingkat 5. Dengan tingkat kultivasimu, kamu bahkan tidak akan bisa menginjakkan kaki di wilayah luar klan Dewa Haotian, apalagi mencuri rahasia inti mereka. Nada bicaranya syarat dengan skeptisisme dan penghinaan yang terang-terangan. Dua pembudidaya paruh baya yang berdiri di belakangnya menunjukkan ekspresi serupa, dengan senyum yang juga mengejek. Dev tetap berdiri teguh, wajahnya sangat tenang, seolah-olah kata-kata tajam itu hanyalah angin lalu. Baru setelah pria tua itu selesai bicara, dia menjawab dengan tenang, jika kamu tidak percaya padaku, senior, kamu tidak berkewajiban untuk berurusan denganku. Aku hanya penasaran, seberapa besar akses yang dimiliki klan kuno saat ini terhadap inti formasi konversi energi nuklir. 10%. Atau mungkin 20. Ekspresi pria tua itu sedikit berubah, dan senyum di matanya agak memudar. Jelas sekali, dia tidak menyangka pemuda ini yang tingkat kultivasinya tampak begitu rendah akan membalas dengan ketenangan seperti itu, tepat mengenai titik kelemahan yang paling memalukan bagi klan kuno mereka. Klan kuno Xuanming telah bertahun-tahun melakukan perdagangan rahasia dengan klan Dewa Haotian namun tetap tidak bisa mengakses rahasia intinya. Mereka hanya bisa mengakses lapisan luar yang dangkal dari formasi tersebut, masih sangat jauh dari teknologi inti yang sebenarnya. Setelah terdiam sejenak, lelaki tua itu menyandarkan tubuhnya ke kursi, jemarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja giok hitam dengan ringan. Nada suaranya tetap dingin dan acuh tak acuh, bahkan jika kamu memang tahu sesuatu, kata-kata saja tidak membuktikan apapun. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Begini saja, karena kamu mengaku memiliki kemampuan, tunjukkan sesuatu yang nyata terlebih dahulu. Kebetulan aku memiliki tugas di sini. Jika kamu berhasil menyelesaikannya, aku akan menyerahkan token klan kuno itu tanpa ragu sedikit pun. Dev sedikit mengangkat pandangan matanya yang berwarna ungu, apa tugasnya? Senyum dingin tersungging di sudut bibir lelaki tua itu, jauh di dalam aliran energi bumi kuno di bawah wilayah klan kami, bersembunyi seekor ular piton bawah tanah yang sangat besar, makhluk yang telah hidup selama masa yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah lama melilit inti aliran energi bumi tersebut, melahap energi spiritual primordial. Hal ini menyebabkan energi spiritual di wilayah sekitarnya yang membentang ribuan mil menjadi layu dan aliran energi bumi itu sendiri menjadi tidak stabil. Klan kuno Xuanming kami sudah lama berusaha melenyapkannya. Sayangnya, medan tempat ia berada sangat berbahaya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa ular piton itu memiliki tingkat kultivasi di tingkat keempat alam Dewa Emas Agung serta kulit yang sekeras baju zirah ia menjadi lawan yang sangat merepotkan. Kami telah beberapa kali mengirim tim untuk memburunya, namun hanya berujung pada jatuhnya banyak korban jiwa. Jika kamu bisa mendapatkan inti dalam ular piton itu, aku akan percaya bahwa kamu memiliki kemampuan yang sesungguhnya. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tentu saja, jika kamu tidak berani pergi, tidak masalah. Aku tidak akan memaksamu. Hanya saja, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa mendapatkan token klan kuno itu. Alis Aemon berkerut hampir tak terlihat di belakang Dev. Piton raksasa jurang bumi adalah makhluk yang setara dengan biksu alam Dewa Emas Agung tingkat keempat. Dengan dukungan keuntungan geografis dari urat bumi yang dalam, kekuatan tempurnya setara dengan Dewa Emas Agung tingkat kelima.
Bagi Dev yang tingkat kultivasinya tampak hanya berada di tahap Dewa Emas tingkat ke-8 menantang entitas semacam itu terasa seperti misi bunuh diri. Peluang untuk selamat sangatlah kecil, bahkan hampir tidak ada. Bagaimanapun, kekuatan tempur yang bisa dikerahkan oleh seekor binatang iblis di wilayah kekuasaannya sendiri sangatlah dahsyat. Ujung jari Agnes sedikit menegang, namun ia tetap diam. Hanya secercah kekhawatiran samar yang melintas di matanya yang berwarna biru sedingin es. Dev terdiam selama 3 detak jantung sebelum mengangguk pelan, nadanya tetap tenang dan acuh tak acuh seperti biasa, baiklah. Di mana lokasinya? Aku akan pergi mengambilnya. Pria tua itu mengangkat alisnya, tampak terkejut dengan persetujuan yang begitu cepat. Kilatan keheranan muncul di matanya, namun segera digantikan oleh seringai sinis yang nyaris tak terlihat. Dengan lambaian tangannya, sebuah lempengan giok berwarna gelap meluncur keluar dari lengan bajunya dan mendarat di atas meja di hadapan Dev. Lokasi pintu masuk jurang bumi telah ditandai di dalam lempengan itu. Rute, jarak, dan segala batasan di sepanjang jalan semuanya tercatat dengan jelas. Aku memberimu waktu 3 hari. Jika kamu gagal mengambil inti binatang itu dalam jangka waktu tersebut, kesepakatan ini batal. Dev mengulurkan tangan, menyimpan lempengan giok itu ke dalam lengan bajunya, lalu berbalik untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Langkahnya tenang dan mantap, jubah abu-abunya berkibar lembut dalam cahaya remang-remang seolah-olah tugas yang menanti hanyalah perkara sepele yang tidak butuh banyak usaha, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pertarungan hidup mati. Aemon dan Agnes mengikuti dalam diam di belakangnya saat ketiganya menyusuri koridor dan keluar dari paviliun Chenxi. Baru setelah gerbang besar tertutup di belakang mereka, Aemon merendahkan suaranya dan berkata, "Nak, apakah kamu benar-benar akan pergi? Jika ular piton raksasa itu memang berada di alam Dewa Emas Agung tingkat keempat dan bersembunyi jauh di dalam urat bumi menghadapinya tentu tidak akan mudah." Seekor ular piton raksasa yang telah lama bercokol di bawah tanah. Meskipun tampak berada di alam Dewa Emas Agung tingkat keempat, kekuatan tempur aslinya kemungkinan jauh lebih kuat. Klan kuno Xuanming memiliki beberapa tetua di alam Dewa Emas Agung tingkat kelima, namun mereka pun tidak berani bertindak. Hal itu saja sudah menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan ular piton tersebut. Dev tidak memperlambat langkahnya. Pandangannya tetap tertuju pada cakrawala berkabut di ujung jalan di hadapannya saat ia berkata dengan suara tenang, seekor ular piton di alam Dewa Emas Luo Agung tingkat keempat hanyalah seekor binatang buas dengan kulit yang keras. Meskipun ia memiliki keuntungan geografis karena berada jauh di dalam urat bumi, pada akhirnya binatang tetaplah binatang jauh kalah cerdas dibandingkan para pembudidaya. Begitu kelemahannya ditemukan, ia tidak akan lagi menjadi ancaman. Agnes berjalan sedikit di belakang dan di sisi Dev. Mata birunya yang dingin memantulkan sosok tegap Dev yang mengenakan jubah abu-abu. Ia menggigit bibirnya pelan namun akhirnya menahan diri untuk tidak mencoba mencegahnya. Ia tahu Dev bukanlah orang yang bertindak gegabah atau mengambil risiko di luar kemampuannya. Karena Dev telah menyetujui hal ini, ia pastinya yakin dengan peluang keberhasilannya. Ketiganya meninggalkan pasar kuno Xuanming dan melesat menuju pintu masuk jurang bumi, sebagaimana ditandai pada lempengan giok. Pintu masuk jurang bumi terletak lebih dari 1000 mil di timur laut pasar kuno Xuanming, berada di kawasan tandus berbatu yang sunyi. Permukaannya tertutup lapisan tebal batuan berwarna kelabu kecoklatan, tanpa ada satupun vegetasi yang tumbuh. Sesekali, celah-celah tanah yang sangat dalam hingga tak terlihat dasarnya tampak menyemburkan udara panas dan lembab seolah-olah ada raksasa yang sedang tertidur jauh di dalam perut bumi dan tengah mengembuskan napas perlahan. Mereka bertiga mendarat di depan pintu masuk jurang bumi. Di hadapan mereka terbentang sebuah celah jurang yang sangat besar, dengan lebar sekitar 3 zang. Batuan di sepanjang tepiannya telah hangus hingga berwarna hitam pekat dan berkilau akibat panas bumi yang terus-menerus membubung dari bawah. Pemandangan itu tampak seperti luka parut mengerikan yang menyayat permukaan tanah, menukik tajam ke kedalaman yang tak berdasar. Sekitar belasan pembudidaya telah berkumpul di sekitar jurang. Sebagian besar memiliki tingkat kultivasi antara tingkat ketiga dan keempat alam Dewa Emas Agung. Mereka menatap serius ke kedalaman jurang, namun tak seorang pun berani melangkah masuk. Ada yang menggenggam erat artefak magis mereka, ada yang berbisik-bisik mengenai keganasan ular piton raksasa di bawah sana, dan beberapa orang mundur dengan wajah pucat jelas terguncang oleh aura ganas dan busuk yang menguar dari dalam jurang. Seorang pria berbadan kekar dan berjanggut, yang membawa sepasang kapak di punggungnya, memperhatikan saat Dev dan kedua rekannya mendarat di tepi jurang. Ia menyapu pandangannya ke arah Dev lalu mencibir, "Dewa Emas tingkat 8. Berani-beraninya kamu datang ke sini untuk ikut campur dengan tingkat kultivasi serendah itu. Bahkan para ahli di tingkat kelima alam Dewa Emas Agung pun tidak akan berani memancing kemarahan ular piton raksasa penghuni jurang itu sembarangan. Apa kamu sudah bosan hidup, bocah? Apa kamu sengaja mencari kematian?
Seorang pembudidaya lain yang berwajah tirus ikut menimpali dengan nada mengejek, benar sekali. Aku sarankan kamu jangan turun ke sana. Beberapa hari yang lalu, seorang pembudidaya lepas di alam Dewa Emas Agung tingkat keempat mencoba peruntungannya. Belum sampai waktu sebatang dupa habis terbakar, separuh lengannya sudah terlempar kembali ke atas akibat serangan. Sejak saat itu, batang hidungnya pun tak pernah terlihat lagi. Hahaha, biarkan saja dia turun. Dia akan menjadi camilan lezat bagi ular piton itu, dan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat seberapa hebat sebenarnya kemampuan binatang buas tersebut. Seorang pria parubaya dengan raut wajah jahat menjilat bibirnya. Nada bicaranya syarat dengan kepuasan melihat kemalangan orang lain. Para pembudidaya di sekitarnya tertawa mengejek. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang mencibir. Jelas sekali, tak ada yang percaya bahwa seorang dewa emas tingkat 8 bisa kembali hidup-hidup dari kedalaman jurang tersebut. Dev mengabaikan ejekan itu. Ia bahkan tidak sedikit pun terusik. Sambil berdiri di tepi jurang, ia diam-diam menyebarkan ki asal-muasal kekacauan miliknya ke arah kedalaman, merasakan aura ganas dan liar yang bergejolak di bawah sana. Aura itu memang persis seperti yang digambarkan oleh tetua klan kuno Xuanming, mendalam dan berat, membawa tekanan khas hukum alam milik seorang dewa emas agung tingkat keempat. Namun, percikan kecerdasan di dalamnya sangatlah samar. Layaknya binatang buas, ia tidak memiliki apapun selain hasrat naluriah untuk membunuh dan sifat mempertahankan wilayah. Dia menarik kembali indera ilahinya dan berbalik untuk berbicara kepada Aemon dan Agnes, tunggulah di sini. Kalian tidak perlu ikut turun. Bahkan sebelum mereka sempat menanggapi, sosoknya meluncur turun ke kedalaman celah yang gelap gulita itu bagaikan sehelai daun yang jatuh. Jubah abu-abunya berkibar seperti sayap di tengah arus udara panas yang bergolak hebat, dan dalam sekejap mata, dia lenyap ditelan kegelapan pekat di bawah tanah. Dari atas celah terdengar beberapa dengusan ejekan dan komentar yang menyiratkan kepuasan melihat kesialan orang lain, namun suara-suara itu segera tertelan oleh suara gemuruh samar dan jauh yang bergema dari kedalaman urat bumi. Tubuh Dev meluncur cepat menembus kegelapan. Lapisan esensi kekacauan primordial berwarna abu-abu keunguan secara otomatis mengembang di sekelilingnya, membentuk penghalang setipis selaput yang menahan hawa panas membara yang bergolak serta uap beracun yang korosif dan berbau busuk yang naik dari kedalaman bumi. Celah itu melebar seiring dia turun. Dinding batu berubah warna dari abu-abu kecoklatan menjadi merah tua, lalu menjadi merah darah yang pekat. Suhu melonjak drastis, dan udara menjadi pekat oleh bau belerang yang menyengat dan tajam, bercampur dengan aroma darah. Setelah waktu yang tak tentu lamanya, kakinya akhirnya menyentuh tanah yang kokoh. Itu adalah hamparan bawah tanah yang sangat luas. Langit-langit gua yang melengkung menjulang tinggi layaknya langit itu sendiri, sementara permukaannya dilapisi batu vulkanik merah darah yang retak-retak. Aliran-aliran kecil magma yang tak terhitung jumlahnya meliuk-liuk di antara bebatuan, memandikan seluruh ruangan dengan cahaya yang membuatnya tampak seperti tungku neraka. Udara bergolak membawa bau darah yang pekat dan gelombang hawa panas yang membakar. Fluktuasi hukum alam terasa sangat padat di kedalaman bumi ini, seolah-olah beban seluruh dunia sedang menekan ruang sempit ini. Dan di bagian terdalam gua itu, sesosok bayangan raksasa tampak melingkar di atas landasan batu hitam masif, tepat di titik pertemuan aliran-aliran magma tersebut. Itu adalah seekor ular piton hitam raksasa dengan panjang lebih dari 100 zang. Seluruh tubuhnya diselimuti sisik hitam pekat. Setiap sisik berkilau dengan kilap logam yang dingin menyerupai besi hitam yang dipoles dan membiaskan cahaya yang menusuk di bawah cahaya merah redup dari magma di sekitarnya. Sebuah jambul tulang berwarna emas gelap mencuat dari puncak kepalanya. Matanya yang berbentuk celah menyerupai 2 bulan sabit yang dingin. Dan jauh di dalam iris berwarna kuning keemasan itu, garis-garis vertikal hitam halus setipis helai rambut mengunci sosok kecil yang telah menyusup melalui celah tersebut. Aura yang menyelimuti ular sanca raksasa itu terasa berat dan nyata. Hukum kultivasinya di alam Dewa Emas Agung tingkat keempat melonjak tanpa henti, diperkuat oleh energi primordial dari urat bumi, menekan hingga udara di dalam gua bawah tanah itu seolah membeku. Ular piton itu tampaknya merasakan tingkat kultivasi sang penyusup, alam Dewa Emas tingkat ke-8 lemah dan menggelikan, bagaikan seekor semut. Kilatan penghinaan yang buas melintas di matanya yang dingin dan berbentuk celah. Tubuh besarnya perlahan bangkit dari landasan batu. Gesekan sisiknya menciptakan suara parau yang berat. Sambil sedikit mendongakkan kepalanya, ia membuka mulutnya lebar-lebar. Api beracun berwarna merah gelap yang cukup panas untuk melelehkan emas dan besi dengan cepat memadat jauh di dalam tenggorokannya. Hos! Detik berikutnya, api itu menyembur dahsyat ke arah Dev. Dimanapun api beracun itu melintas, lantai batu cair seketika hangus, meninggalkan bekas luka bakar yang dalam. Api merah tua itu, yang berputar-putar dengan aura kehancuran yang ganas, menerjang maju bagaikan naga api yang sedang mengaum. Dev tetap berdiri teguh.
Mata ungunya menatap dengan tenang ke arah kobaran api yang melesat ke arahnya, ia bahkan tidak bergeser sedikit pun. Saat gelombang api beracun yang mampu melenyapkan Dewa Emas Agung tingkat 4 dalam sekejap mendekat hingga jarak 10 meter darinya, Dev mengangkat tangan kanannya dan perlahan merentangkan jari-jarinya. Gelombang energi kekacauan berwarna ungu keabu-abuan memancar keluar dari telapak tangannya, menyerupai riak air yang terbentuk saat batu dilemparkan ke danau yang tenang. Meski tampak lembut dan ringan, energi itu melonjak dahsyat begitu bersentuhan dengan api beracun berwarna merah pekat tersebut. Desis. Sifat unik inti kekacauan primordial yang mampu melahap dan mencakup segalanya termanifestasi sepenuhnya. Dan api ganas yang membara itu tersapu masuk ke dalam pusaran ungu keabu-abuan dengan intensitas rakus, layaknya paus raksasa yang menelan air dalam jumlah besar. Api itu dimampatkan, dimurnikan, dan dimusnahkan, tak ada satupun percikan api yang tersisa. Pupil mata ular piton raksasa yang dingin dan berbentuk celah itu menyempit tajam. Dev menghilang dari tempatnya semula. Saat muncul kembali, ia telah melintasi kehampaan dan melayang tepat di depan kepala besar ular piton itu. Jubah abu-abunya berkibar hebat. Mata ungunya berada kurang dari 3 meter dari tatapan mata ular yang berwarna keemasan dan berbentuk celah itu. Ia bahkan bisa melihat dengan jelas tekstur rumit sisik ular tersebut serta guratan darah gelap yang menyerupai pembuluh darah di baliknya. Ular piton itu bereaksi secepat kilat. Tubuh raksasanya menerjang maju bagaikan gunung yang bergerak, dan ekornya yang bersisik menyapu dengan kekuatan mengerikan yang mampu membelah dan menghancurkan batu. Boom! Udara melengking saat ekor itu menghantam, membuat seluruh gua bawah tanah bergetar hebat. Dev tidak menghindar ataupun mundur. Ia hanya mengepalkan tangan kanannya. Lapisan cahaya ungu keabu-abuan yang memadat hingga tampak seolah berwujud fisik berkumpul di buku-buku jarinya, lalu ia melancarkan pukulan lurus untuk menyambut sapuan ekor ular itu. Bang! Satu pukulan. Sebuah pukulan sederhana dan lugas tanpa gerakan rumit ataupun ancang-ancang yang mencolok yang sepenuhnya mewujudkan kekuatan inti kekacauan primordial yang paling murni, mendominasi, dan menghancurkan. Akibat pukulan itu, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi secara nyata, menciptakan riak layaknya cekungan tak kasat mata yang menghantam permukaan air tenang. Baru setelah beberapa saat, udara perlahan kembali tenang. Bom! Suara dentuman berat yang menggelegar dan memekakkan telinga meledak di dalam ruang bawah tanah yang sempit itu. Gelombang kejut itu dengan dahsyat mengoyak permukaan batu lava hingga radius 100 zang ke segala arah, melontarkan pecahan-pecahan merah tua yang tak terhitung jumlahnya hingga berhamburan bagaikan hujan di tengah langit yang dipenuhi percikan api membara dan puing-puing yang beterbangan. Ekor ular piton raksasa itu, yang sekeras baja, berbenturan langsung dengan kepalan tangan Dev yang tampak ramping, menghasilkan suara memekakkan telinga seperti logam yang terpelintir serta bunyi debuman berat dan mengerikan akibat daging dan tulang yang terkoyak. Sebuah cekungan seukuran kepalan tangan muncul pada sisik besi hitam ular piton yang sebelumnya tak tertembus. Sisik-sisik di sekitarnya retak membentuk pola jaring laba-laba, dan darah berwarna hijau tua yang berbau busuk merembes keluar dari celah-celah tersebut. Dahsyatnya pukulan itu membuat ekor raksasa tersebut terpental keras, menyebabkan tubuh kolosal ular piton itu terhuyung mundur. Kepalanya yang besar menghantam dinding batu di belakangnya dengan suara benturan keras yang teredam namun menggelegar. Meraung. Ular piton itu mengeluarkan pekikan melengking yang mengerikan, suara yang tak lagi sekadar berisi kemarahan dan keganasan, melainkan syarat akan ketakutan dan penderitaan yang nyata serta tak dapat disembunyikan. Ia akhirnya menyadari bahwa manusia di hadapannya yang tampak memiliki tingkat kultivasi sangat rendah bukanlah sekadar semut yang bisa diremukkan dengan mudah, melainkan sosok menakutkan yang jauh melampaui pemahamannya. Ular piton itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tubuhnya yang melingkar berkontraksi tajam saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bagaikan busur raksasa yang ditarik hingga batas maksimal. Jambul tulang berwarna emas gelap di atas kepalanya tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Wosh! Gelombang energi primordial yang jahat beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyembur liar dari dalam tubuhnya dan melesat ke arah Dev. Seolah-olah kekuatan dari seluruh jalur energi bumi bawah tanah telah disedot paksa dan disalurkan ke dalam satu serangan dahsyat ini. Mata ungu Dev berkilat. Bukannya mundur, ia justru melesat maju. Ia menerjang langsung ke arah gelombang energi jahat dan serangan habis-habisan ular piton itu, tubuhnya membelah udara bagaikan pedang tajam. Di telapak tangannya, esensi kekacauan memadat menjadi bilah senjata yang sangat tajam dan padat. Kilatan cahaya abu-abu keunguan membentuk lengkungan sempurna di tengah cahaya merah darah bawah tanah, menebas dengan presisi tepat pada bagian kulit paling lunak yang tersembunyi tepat di balik, sisik terbalik, yang terletak 3 inci di bawah rahang ular piton tersebut. Swiss. Suara irisan yang samar dan lembut terdengar. Tubuh raksasa ular piton itu tiba-tiba membeku di udara. Cahaya keemasan di dalam pupil matanya meredup dengan cepat, bagaikan nyala lilin yang sedang dipadamkan.
Suara desah napas yang berat dan samar terdengar dari dalam tenggorokannya. Makhluk itu tampak berusaha meraung, namun tak lagi mampu melontarkan satu suku kata pun dengan jelas. Kilatan cahaya pedang berwarna ungu keabu-abuan itu, yang melesat bagaikan jarum tak kasat mata, telah menembus tepat pada titik terlemah di bagian vitalnya, memutus total aliran energi kehidupannya dari dalam. Gedebum. Tubuhnya yang sangat besar menghantam tanah dengan suara gedebuk yang berat dan tumpul, menerbangkan kepulan debu serta puing-puing berwarna merah darah. Jauh di bawah tanah, aliran magma terus mengalir senyap melalui celah bumi, memancarkan cahaya merah pekat ke arah bangkai ular piton yang mulai mendingin seolah-olah bangkai itu sedang diselimuti sisa-sisa cahaya matahari terbenam. Dev mendarat di tanah. Jubah abu-abunya berkibar lembut di tengah gelombang panas, namun tetap bersih tanpa noda sedikit pun. Ia melangkah mendekati kepala ular piton itu. Sambil memadatkan asal-muasal kekacauan di tangannya menjadi bilah pedang pendek, ia dengan cekatan menyayat sisik di bawah jambul tulang berwarna emas gelap pada dahi ular itu. Setelah meraba sejenak dengan ujung jarinya, ia mengeluarkan sebuah inti dalam pil binatang berwarna emas gelap seukuran kepalan tangan. Permukaan inti itu berkilau dengan cahaya lembut yang memukau. Di dalamnya tersimpan energi primordial yang sangat besar dan pekat hasil kultivasi seumur hidup ular piton tersebut yang merupakan sosok Dewa Emas Agung tingkat keempat. Inti binatang buas itu terasa hangat dan padat saat digenggam, seolah-olah ia sedang memegang matahari mini. Ia menyimpan inti tersebut ke dalam cincin penyimpanannya lalu berbalik melangkah kembali menuju celah tempat ia masuk tadi. Jubah abu-abunya menciptakan bayangan panjang dan ramping yang terpantul oleh cahaya lava cair. Untuk menaklukkan ular piton raksasa ini, Dev bahkan tidak perlu menghunus pedang penebas naga miliknya. Saat sosoknya muncul kembali di mulut celah jurang, para pembudidaya yang tadinya berdiri di tepi menunggu untuk menyaksikan tontonan itu semuanya terpana. Awalnya, saat melihat sesosok tubuh naik dari bawah, mereka mengira ular piton raksasa itu telah melemparkan orang tersebut kembali ke atas. Beberapa orang bahkan secara naluriah mundur, takut terkena cipratan darah. Namun, ketika sosok berjubah abu-abu itu melangkah keluar dari tepi celah dan berdiri dengan kokoh di tanah, tubuhnya begitu bersih hingga tak ada sebutir debu pun yang menempel padanya. Ekspresi mereka berubah. Ekspresi semua orang berubah dari rasa senang melihat kemalangan orang lain menjadi keterkejutan yang kaku, lalu dari keterkejutan menjadi syok yang luar biasa karena tidak percaya. Pria kekar berjanggut yang membawa kapak kembar itu ternganga, hampir menjatuhkan senjata dari tangannya. Kamu benar-benar berhasil keluar hidup-hidup. Bagaimana dengan ular piton raksasa itu? Apa kamu bertemu dengannya? Dev tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya untuk mengambil inti binatang buas berwarna emas gelap dari cincin penyimpanannya, melambaikannya dengan santai di hadapan kerumunan, lalu menyimpannya kembali ke dalam lengan bajunya. Aura esensi primordial yang pekat memancar dari inti binatang buas itu meskipun hanya terlihat sekilas sudah cukup bagi setiap pembudidaya yang hadir untuk merasakan nilai luar biasa dan keasliannya. Ya Tuhan. Itu inti binatang buas milik ular piton raksasa jurang bumi. Dia benar-benar membunuh ular piton itu. Bagaimana mungkin? Itu adalah ular piton raksasa jurang bumi di alam Dewa Emas Agung tingkat keempat. Padahal basis kultivasinya jelas hanya berada di ranah Dewa Emas tingkat ke-8. Monster macam apa kau? Kegemparan pun meledak seketika. Para pembudidaya yang baru saja mengejeknya menjadi pucat pasi dengan mulut ternganga, tampak seolah-olah mereka baru saja ditampar wajahnya oleh tamparan tak kasat mata. Beberapa orang secara naluriah mundur, sementara yang lain menatap lekat ke arah lengan baju Dev, mata mereka berkilat dengan keserakahan dan hasrat yang tak disembunyikan. Di tengah kelangkaan sumber daya di surga ke-22 ini, inti binatang buas milik piton raksasa jurang bumi yang merupakan makhluk Dewa Emas Agung tingkat keempat memiliki nilai yang cukup tinggi untuk membuat banyak pembudidaya lepas menjadi kalap. Jika dimurnikan dan diserap, inti itu menyimpan kekuatan yang cukup untuk mendorong seorang pembudidaya Dewa Emas melampaui hambatan kultivasi besar, serta meningkatkan tingkat kultivasi mereka secara langsung ke Dewa Emas Agung tingkat 2 atau lebih tinggi. Inti binatang buas. Seorang pembudidaya parubaya dengan wajah bengis adalah orang pertama yang kehilangan kendali diri. Swoosh! Ia menerjang maju dengan ganas, melepaskan pancaran cahaya beracun berwarna hijau tua dari tangannya yang diarahkan tepat ke punggung Dev. Ia berteriak dengan kasar, siapa cepat dia dapat. Junior sepertimu tidak memiliki keberuntungan untuk menikmati ini sendirian, serahkan benda itu. Sebagai kultivator di alam Dewa Emas Agung tingkat ketiga puncak, ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Cahaya beracun hijau tua itu berubah wujud di udara menjadi bayangan semu seekor ular berbisa yang ganas, memamerkan taringnya saat menerjang punggung Dev. Dev bahkan tidak menoleh. Ia hanya mengangkat tangan kirinya dengan santai dan menjentikkannya pelan ke arah racun yang melesat mendekat. Gelombang kekuatan kekacauan berwarna ungu keabu-abuan menghantam racun hijau tua itu seolah-olah sedang menepis lalat biasa. Boom!
Bayangan ular ganas itu seketika hancur berkeping-keping, lalu lenyap tanpa bekas sama sekali. Tubuh pembudidaya parubaya yang bengis itu tersentak dan berhenti mendadak di udara. Dadanya kemudian ambles dengan keras seolah dihantam oleh palu raksasa yang tak terlihat diiringi suara retakan tulang yang beruntun dan nyaring. Ia terlempar ke belakang bagaikan layang-layang yang putus talinya, lalu menghantam tanah berbatu dengan keras. Tubuhnya terseret di atas tanah, meninggalkan bekas alur yang panjang, sementara auranya memudar dengan cepat hingga lenyap sepenuhnya. Satu serangan telapak tangan. Tewas seketika. Seluruh kejadian itu berlangsung dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti padang tandus itu. Para pembudidaya, yang sebelumnya gelisah dan didorong oleh keserakahan, merasa seolah-olah seember air es disiramkan ke tubuh mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mereka mematung di tempat, menggigil hebat hingga ke tulang, dengan napas yang menjadi pendek dan hati-hati. Saat mereka menatap sosok berjubah abu-abu yang perlahan berbalik dan melihat sepasang mata ungu yang tenang hingga terkesan acuh tak acuh, rasa takut yang muncul dari lubuk jiwa mereka terasa 100 kali lebih hebat dibandingkan saat mereka menghadapi ular piton raksasa dari jurang maut. Hembusan energi kekacauan yang singkat itu meskipun hanya serangan yang dilakukan dengan santai membawa tingkat tekanan dan penguasaan hukum alam yang jauh melampaui apa yang diharapkan dari seorang Dewa Emas Agung tingkat keempat. Rasa dominasi mutlak itu yang melampaui batasan tingkat kultivasi dan membuat pertahanan apapun menjadi tak berarti membuat satu fakta menjadi sangat jelas bagi semua orang yang hadir. Kemampuan bertarung yang sesungguhnya dari pemuda ini yang tampak hanya sebagai seorang Dewa Emas tingkat 8 jauh melampaui apapun yang bisa mereka pahami. Pandangan Dev perlahan menyapu kerumunan itu. Tanpa sepatah kata pun, ia mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju Aemon serta Agnes. Langkahnya tetap tenang dan mantap, seolah-olah serangan telapak tangan tadi hanyalah tindakan santai menepis debu dari lengan bajunya. Berdiri tak jauh dari sana, Aemon memperhatikan Dev yang mendekat. Senyum kepuasan tersungging di wajahnya yang tua dan keriput saat ia bergumam, anak ini. Dia menjadi semakin luar biasa. Dev tiba di hadapan mereka dan, tanpa basa-basi, hanya memberi isyarat ke arah tertentu. Ayo pergi. Saatnya melapor kembali. Mereka bertiga berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat ke angkasa disaksikan oleh para pembudidaya yang ketakutan dan mematung lalu melaju cepat menuju paviliun Chenxi. Yang tertinggal di padang tandus itu hanyalah sesosok mayat dingin, puing-puing reruntuhan yang berserakan, serta para pembudidaya lepas yang wajahnya masih pucat pasi dan terlalu ketakutan untuk bergerak dalam waktu yang lama. Setengah jam kemudian, Dev kembali berdiri di depan gerbang berwarna gelap milik paviliun Chenxi. Di balik gerbang itu terbentang koridor gelap yang dalam, aula luas menyerupai gua, dan meja panjang dari batu giok hitam yang sama seperti sebelumnya. Tetua berambut putih dari klan kuno Xuanming itu tetap duduk di balik meja panjang. Ekspresinya bahkan lebih dingin daripada saat mereka pertama kali bertemu, dengan nada meremehkan yang samar seolah-olah dia menantikan tontonan yang mempermalukan Dev. Dua pembudidaya parubaya yang berdiri di belakangnya juga mempertahankan ekspresi datar tanpa emosi. Jelas sekali, mereka sudah diberitahu bahwa Dev telah nekat masuk ke jurang bumi untuk memburu ular piton raksasa, namun mereka tidak percaya dia akan kembali dalam keadaan hidup. Saat Dev mendorong pintu hingga terbuka dan berhenti di depan meja panjang itu, sudut bibir sang tetua sedikit terangkat. Dia berbicara dengan nada yang seolah-olah menunjukkan kemurahan hati, anak muda, sudah kembali secepat ini. Ular piton raksasa itu memang lawan yang tangguh. Jika kamu memilih untuk mundur saat menghadapi kesulitan, aku tidak akan terlalu keras padamu. Dia belum menyelesaikan kalimatnya. Sebab, Dev telah meletakkan inti ular piton raksasa jurang bumi sebuah benda seukuran kepalan tangan yang berkilau dengan cahaya keemasan gelap di atas meja di hadapannya. Inti itu mendarat dengan bunyi gedebuk pelan, dan aura esensi Dewa Emas Agung tingkat 4 yang terkandung di dalamnya memancar keluar, terasa begitu nyata hingga seolah bisa dirasakan di udara. Pupil mata sang tetua mengecil tajam. Kata-kata yang hendak diucapkannya tertahan di tenggorokan, membuatnya tak mampu melontarkan satu suku kata pun. Dua pembudidaya parubaya di belakangnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka saling berpandangan, mata mereka dipenuhi rasa terkejut yang luar biasa dan ketidakpercayaan. Jari-jari sang tetua sedikit gemetar saat dia perlahan mengambil inti itu untuk memeriksanya dengan saksama. Baru setelah memastikan bahwa itu memang inti ular piton raksasa jurang bumi dan bahwa benda itu benar-benar utuh tanpa cacat, ekspresinya berubah dari keterkejutan awal menjadi ketenangan yang serius. Dia meletakkan kembali inti itu dan berdeham pelan. Meskipun nadanya menyiratkan sedikit rasa malu, dia tetap mempertahankan sikap angkuh dan menjaga jarak. Karena kamu memang memiliki kemampuan yang nyata, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Namun, token klan kuno Xuanming adalah benda yang sangat berharga. Satu inti saja mungkin tidak cukup. Kamu harus menyelesaikan satu tugas lagi untuk mendapatkan token itu.
Ada urusan lain di sini. Cukup. Suara Dev tiba-tiba terdengar. Kata itu tidak keras, namun memotong kalimat pria tua itu yang belum usai bagaikan bilah pedang yang dingin dan tajam, membuat seluruh aula mendadak sunyi senyap. Ekspresi pria tua itu menegang. Dia mendongak menatap Dev, dengan kilatan ketidakpuasan dan kemarahan di matanya. Apa katamu? Dev berdiri teguh, ujung jubah abu-abunya menjuntai hingga ke lantai yang gelap. Sepasang mata ungunya menatap pria tua itu dengan tenang, nadanya dingin dan tegas, aku telah menyetujui syaratmu, memburu ular piton raksasa itu, dan membawa kembali inti binatang buasnya aku telah memenuhi permintaanmu. Sekarang, kamu harus menepati janjimu dan menyerahkan token klan kuno itu. Dia berhenti sejenak. Aura di sekelilingnya tetap tenang bagaikan air, namun cahaya jauh di dalam mata ungu itu bergerak diam-diam. Itu seperti arus bawah yang bergolak pelan di dasar kolam yang dalam tampak tenang dan tanpa riak di permukaan, namun menyimpan kekuatan dahsyat yang mampu menelan segalanya. Jika kamu berniat terus menambahkan syarat dan mempersulit keadaan. Suara Dev tetap rendah, namun memancarkan wibawa mutlak yang membuat punggung pria tua itu mendadak menegang. Maka aku tidak keberatan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana tepatnya ular piton raksasa dari jurang itu mati. Begitu kata-kata itu terucap, aura di sekeliling Dev tiba-tiba menjadi lebih pekat dan intens. Aura itu bagaikan samudera purba yang tiba-tiba mengamuk dengan ombak setinggi langit. Energi kekacauan primordial berwarna abu-abu keunguan tidak lagi tertahan di dalam dirinya, melainkan meluap keluar bagaikan matahari abu-abu keunguan yang terbit mendadak, menyelimuti seluruh paviliun Chenxi. Saat pola kuno realitas kekacauan di dinding bersentuhan dengan aura ini, pola-pola itu mulai bergetar hebat. Berpilin liar bagaikan jaring laba-laba yang diterjang angin kencang tak kasat mata sembari memancarkan dengungan nyaring yang menusuk telinga, benda-benda itu tampak seolah akan hancur berkeping-keping kapan saja. Setiap rune di seluruh aula baik di dinding, lantai, maupun langit-langit yang melengkung tinggi serentak berkilat memancarkan cahaya terang benderang yang berkecamuk hebat. Mereka berusaha melawan tekanan yang datang tiba-tiba dan mengerikan itu, namun kekuatannya terlalu dahsyat dan menindas seolah-olah beban seluruh dunia menghantam jatuh dalam satu momen singkat. Meja panjang dari batu giok hitam itu berderit menahan beban tekanan, retakan-retakan halus mulai menjalar di permukaannya bagaikan jaring laba-laba. Wajah kedua pembudidaya parubaya yang berdiri di belakang sang tetua berubah pucat pasi. Kaki mereka lemas tak terkendali, keringat dingin membasahi dahi mereka, dan bahkan sekadar bernapas pun menjadi perjuangan yang sangat berat. Ekspresi sang tetua berubah drastis seketika itu juga. Ia dapat merasakan dengan jelas bahwa aura yang memancar dari pemuda berjubah abu-abu itu jauh melampaui alam Dewa Emas Agung tingkat keempat. Itu adalah kehadiran yang menghadirkan ancaman nyata dan rasa bahaya bahkan baginya seorang pembudidaya veteran yang telah lama mengukuhkan diri di alam Dewa Emas Agung tingkat kelima. Kekuatan yang begitu luar biasa dan tak terbendung itu yang mampu melampaui batasan tingkat kultivasi memaksanya untuk menilai ulang sosok pria yang berdiri di hadapannya itu sepenuhnya. Kemampuannya jauh melampaui apa yang tersirat dari tingkat kultivasinya. Dev jelas bukan sosok sembarangan yang bisa diremehkan atau dipermainkan begitu saja. Kamu. Orang tua itu berbicara dengan susah payah. Suaranya menyiratkan getaran yang tak mampu ia sembunyikan. Siapa? Sebenarnya kamu? Dev tidak menjawab. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat tangannya. Asal-muasal kekacauan memadat di telapak tangannya menjadi bola cahaya kelabu keunguan yang pekat pancaran cahayanya tertahan dan terkendali, namun memancarkan aura kehancuran yang membuat nyali siapapun menciut. Tatapannya tetap tenang bagaikan air telaga, dan nadanya sedingin embun beku, token itu apakah kamu akan menyerahkannya, atau tidak? Jakun orang tua itu bergerak naik turun saat ia menelan ludah dengan susah payah. Ia menatap cahaya kelabu keunguan yang bergolak di telapak tangan Dev, lalu melirik inti binatang piton raksasa yang memancarkan aura kuat di atas meja. Akhirnya, ia perlahan menundukkan kepalanya. Ia menghela napas panjang dengan nada pasrah. Baiklah. Ambillah. Ia merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah token berwarna kelabu tua seukuran telapak tangan. Lingkaran cahaya samar berkilau di permukaannya, dan di bagian tengahnya terukir, pola realitas kekacauan, identik dengan pola yang ditemukan di tebing puncak beku. Ia perlahan meletakkan token itu di atas meja giok hitam dan menggesernya ke arah Dev. Ini adalah token klan kuno Xuanming. Pemegangnya berhak memasuki pasar perdagangan alam rahasia. Kamu, berhati-hatilah. Dev mengambil token itu. Begitu ujung jarinya menyentuh benda itu, aura hukum alam yang lembut dan menenangkan meresap dari telapak tangannya ke dalam tubuhnya sebuah tanda energi yang sangat selaras dengan karakteristik unik klan kuno yang pernah ia rasakan di puncak beku. Ia mengangguk pelan dan menyimpan token itu ke dalam lengan bajunya. Bersamaan dengan itu, tekanan kekacauan berwarna kelabu keunguan yang begitu dahsyat dan memenuhi udara surut bagaikan air laut yang kembali ke tengah samudera, lalu lenyap sepenuhnya.
Ia kembali ke sikap tenang dan kalem, seolah-olah tekanan menyesakkan yang dirasakan beberapa saat lalu hanyalah sebuah ilusi belaka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Aemon dan Agnes mengikuti tepat di belakangnya. Suara langkah kaki mereka bergema di sepanjang koridor yang dalam dan remang-remang mantap dan tidak terburu-buru, memancarkan irama ketenangan yang meyakinkan. Baru setelah gerbang besar nan gelap itu tertutup rapat di belakang ketiganya, tubuh pria tua itu tiba-tiba terkulai lemas bersandar pada kursi. Butiran keringat dingin membasahi dahinya, dan ia tampak sangat kelelahan, seolah baru saja selamat dari pertarungan hidup mati. Kondisi dua pembudidaya paruh baya di belakangnya bahkan lebih buruk. Kaki mereka lemas hingga membuat mereka jatuh terduduk di lantai. Wajah mereka pucat pasi, dan napas mereka tersengal-sengal. Tetua, pemuda itu. Salah satu kultivator paruh baya itu bersuara dengan nada gemetar. Pria tua itu melambaikan tangannya. Kilatan cahaya yang rumit dan sulit ditebak berputar-putar di dalam matanya yang keruh. Suaranya terdengar rendah dan parau, jangan bertanya lagi. Anggaplah kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Di luar paviliun Chenxi, Dev berdiri di jalanan kelabu yang remang-remang sambil menggenggam token klan kuno Xuanming. Mata ungunya memantulkan bayangan penghalang kelabu nan samar yang membentang di langit serta kegelapan yang kian pekat di kejauhan. Aemon berhenti di sampingnya, mengelus janggutnya, lalu berbisik, akhirnya kita mendapatkannya. Selanjutnya, giliran pasar pertukaran alam rahasia. Dev mengangguk pelan dan menyimpan token itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sembari menatap cakrawala yang samar dan suram di kejauhan, ia berucap dengan suara yang mantap dan penuh tekad, memem. Langkah berikutnya, giok pemutus jiwa Xuan Tian. Bersambung.